Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada pagi hari ini saya kembali bertemu dengan jamaah GSM sekalian dan juga pemirsa TV-mu dimanapun berada. Yang kami hormati ibu-ibu pengelola GSM yang tetap istiqomah, sudah ke 243 menyelenggarakan gerakan ini dengan cara yang luar biasa. Mudah-mudahan tetap selalu istiqomah mencerahkan sebagaimana yang menjadi semboyan kita untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibu dan bapak sekalian, jamaah GSM dan juga pemirsa TV-mu, insya Allah hari ini kita akan berbincang tentang literasi. Kalau pada beberapa waktu yang lalu bersama saya kita berbicara tentang bagaimana menulis, sekarang kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Tema yang diberikan kepada saya oleh panitia pada beberapa waktu yang lalu adalah literasi sebagai gerbang meraih cahaya dunia. Tentu ini merupakan gerakan yang sangat dekat dengan Aisyah dan juga Muhammadiyah, karena memang literasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan peradaban dunia. Ibu bapak sekalian, untuk uluk salam kami dari Yogyakarta ini, saya biasanya melakukan pengajian Ahad pagi atau seperti pagi hari ini, biasanya dengan berdendang dulu, bersenandung dulu untuk supaya kita sama-sama on ya, sama-sama baterainya penuh untuk full berdiskusi pada pagi hari ini. Lagunya bahasa Jawa, tetapi yang kuning-kuning ini adalah terjemahannya sambil kita mengenal narasumbernya ini dari Jogja untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi ada juga dari Manado saya dengarkan, Masya Allah luar biasa jangkauan dari GSM ini. Perkenankan untuk uluk salam terlebih dahulu Ibu Heni kepada para pemirsa sekalian. Silahkan. Judulnya adalah Wayahe Turu Kepati atau Saat Orang Tidur Nyenyak. Saat ini masih banyak yang tidur nyenyak, maka kita dendangkan supaya terbangun semuanya. Wayahe turu kepati, manu wis padha tangi, rame kapiarsi ngagungke asmane Gusti. Cici cuit, cici cuit, dede dilung, dede dilung. Esok uduk-uduk, gununge katon renggunung, gendho ojo ngantuk kae azane wis nyeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisih wetan bang nerawang, ojo podo ongkang-ongkang, kakang menyang blumbang, sesuci nuli sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu Ibu Heni uluk salam saya dari Yogyakarta. Masya Allah, sangat menyentuh Mbak Dim, Masya Allah. Ibu, Bapak sekalian, literasi itu kalau saya gambarkan dari sisi maknanya seperti pohon. Jadi sebetulnya artinya luas, tetapi kemudian sempat kita maknai menyempit dan sekarang meluas lagi. Kalau dari akar katanya sebetulnya sangat luas, Ibu Bapak sekalian. Dari bahasa Latin literatus yang berarti orang yang belajar. Belajar apa? Belajar etalase de savoir, istilah Prancisnya, atau belajar segala sesuatu hal.
Itu sebagai akar katanya. Kemudian entah mengapa banyak orang pada tahun-tahun berikutnya itu mengartikan literasi secara sempit, yaitu sekedar kemampuan berbahasa seseorang meliputi membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang beragam. Tetapi alhamdulillah kemudian orang kembali lagi mengartikan dari melebar, menyempit, kemudian melebar lagi menjadi sebuah pohon-pohon makna yang sangat lebar. Diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan berpengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, kata kunci kecakapan hidup ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Literasi banyak sekali saya temukan di di berbagai rujukan. Memang pada awal-awal itu banyak orang merujuk pernyataan UNESCO yang zaman dulu, zaman old, sebagai seperangkat keterampilan nyata, terutama dalam membaca, menulis yang terlepas dari konteksnya. Jadi itu masih pada persoalan strategi bagaimana memahami sesuatu. Kemudian banyak juga yang merujuk pada penjelasan Education Development Center yang mengatakan bahwa literasi itu adalah kemampuan individu dalam menggunakan potensinya yang dimiliki untuk apa? Untuk memahami kata-kata. Untuk apa? Untuk memahami dunia. Di sini definisi yang diberikan oleh Education Development Center ini lebih cenderung pada, saya melihatnya ya, ini yang hijau-hijau ini ala saya sendiri. Kompetensinya bahwa setiap orang itu memiliki kompetensi untuk melakukan literasi. Sementara itu, Ibu, Bapak sekalian, kalau merujuk pada National Institute for Literacy, ada yang mengatakan bahwa yang disebut literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, berbicara, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah. Untuk apa? Untuk segala hal yang diperlukan pada keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, dan sebagainya. Kalau saya mengartikan definisi yang diberikan oleh National Institute for Literacy ini adalah condong kepada outcome. Hasilnya apa sih kalau kita sudah melakukan literasi? Ibu, Bapak sekalian, batasan atau definisi terkait apa itu literasi hingga hari ini saya amati terus-menerus berkembang. Kalau zaman dahulu KBBI hanya mencantumkan literasi itu kemampuan menulis dan membaca, kemudian mencantumkan ini adalah pengetahuan dan keterampilan dalam aktivitas atau bidang tertentu, tetapi sekarang pun sudah melebar, yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Kata kuncinya yang tadi kita ambil di slide yang pertama, kecakapan hidup, ini menjadi bagian penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Demikian pula UNESCO yang gaya baru, yang tadi merupakan prinsip-prinsip awal, sekarang pun telah sangat berkembang dengan mengartikan literasi menjadi sangat sangat lebar begitu. Literacy is now understood as means of identifications, understanding, interpretation, creation, and communication, and increasingly digital, text-mediated information, rich and fast changing the world. Kalau saya bisa mengartikannya bahwa literasi saat ini berbeda dengan yang dulu. Karena literasi ini adalah sarana mengidentifikasi, Ibu Bapak sekalian, sarana memahami, sarana menginterpretasikan, sarana menciptakan, sarana berkomunikasi di dunia yang semakin digital ini, dan juga dimediasi oleh teks. Kita sehari-hari bercakap-cakap melalui literasi, melalui WA, melalui teks begitu, yang kaya informasi, dan dunia ini sangat cepat berubah. Nah, ini saya kira merupakan sebuah definisi yang sangat komprehensif dari UNESCO terkait dengan apa itu literasi. Jadi pada saat saya dihubungi oleh pengelola GSM ini, kita mau bicara literasi dalam arti luas atau literasi dalam arti sempit nih. Karena saat ini yang disebut literasi sudah sangat luas, meliputi apa saja yang menjadi modal kita untuk cakap di dalam mengarungi kehidupan ini. Kan begitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita meresapi dari berbagai batasan yang diberikan oleh berbagai referensi yang kita bahas ini. Ibu Bapak sekalian, apabila kita memahami Islam, tentu saja Islam itu adalah agama literasi.
Al-Alaq 1 sampai 5 saja sudah jelas sekali bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran literasi. Banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan tentang itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas sekali di sini. Bacalah, begitu. Itu sangat literasi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah supaya kita berpikir. Kita berada di dunia ini tidak langsung, tetapi ada sebuah proses yang panjang yang perlu kita pelajari. Sekali lagi kemudian Allah menegaskan, bacalah, Iqra. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Al-Qalam. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Demikian pula kalau persoalan bagaimana harus terus belajar, tadi juga sudah disampaikan bahwa forum ini adalah forum thalabul ilmi. Artinya forum ini merupakan forum literasi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tadi UNESCO mengatakan bahwa dunia ini sangat berubah. Maka kalau kita tidak terus-menerus mengembangkan literasi kita akan berhenti di sudut sejarah. Kita akan tertinggal dari pergolakan zaman yang berlalu dengan sangat cepat. Maka mau tidak mau literasi harus terus-menerus kita lakukan. Al-Qalam ayat 1 yang menjadi semboyan IPM tentu juga mengajarkan tentang literasi. Pada waktu saya di IPM dulu juga selalu diajari untuk selalu mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Ada lagunya juga di IPM. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah menjadi anggota IPM atau justru menjadi pimpinan-pimpinan di IPM masih mengingat lagunya. Demi pena dan skala yang dituliskan, Quran Surat Al-Qalam ayat 1, itulah semboyan kita semua dalam jihad tegakkan kalimatnya. Nah, itulah yang menjadi semboyan kita. Semboyan kita sebetulnya adalah selalu literasi, dan literasi. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, sudah sering kita dengar. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan masih banyak lagi Al-Quran, masih banyak lagi hadis yang menyatakan bahwa literasi itu memang merupakan sebuah gerakan yang teramat sangat penting, karena itu adalah sumbu atau suluh dari kehidupan manusia. Ibu bapak sekalian, kalau memang Al-Quran sudah bicara banyak tentang literasi, kalau memang segenap masyarakat sudah tahu bahwa literasi itu sangat penting, kemudian apa masalahnya, kan begitu ya? Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara dasol dengan dasin, ya. Ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi. Tentu saja di sini ada yang tidak match ternyata pada akhirnya. Seharusnya begini kata UNESCO, seharusnya begini kata Al-Quran, sudah jelas sebelum UNESCO jauh gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Survei dari Program for International Student Assessment yang dirilis oleh OECD beberapa waktu lalu, dan saya mendapatkan ini pada penjelasan pada 2021, mengatakan bahwa Indonesia ini menempati ranking 62, Ibu Bapak sekalian, dari 70 negara yang tingkat literasinya masih seperti itu. Jadi Indonesia berada 10 negara terbawah yang memiliki literasi tingkat rendah. Ini nanti bisa di zoom. Bapak Ibu sekalian, ternyata gitu, walaupun Indonesia ini 85%-nya atau masih ada yang mengatakan 90%-nya merupakan pemeluk agama Islam, yang tahu ayat-ayat yang tadi saya bacakan, yang tahu hadis-hadis yang tadi saya bacakan, tetapi gerakan literasinya masih sangat kurang. Terbukti dari survei tersebut bahwa kemampuan orang atau kemauan orang Indonesia untuk terus-menerus belajar itu masih sangat kurang. Hal ini nanti akan berdampak lanjut Bapak Ibu sekalian. Kalau memang literasinya kurang, daya membacanya kurang, daya memahami teksnya berkurang, nanti Indonesia ini akan menjadi rendah daya saingnya. Sementara dunia lain ya, orang-orang pada waktu kita
berlibur misalnya di Bali, Anda bisa melihat orang-orang dari barat berpanas-panas mencari matahari sambil membaca. Tetapi kita, saya perbandingan ya dengan orang-orang kita, lebih banyak ngobrol, lebih banyak main HP yang saya lihat agak lihat ternyata juga tidak membaca. Nanti kemudian indeks pembangunan kita juga akan rendah, inovasi kita akan rendah, income per kapita kita akan rendah, rasio rendah gizi kita juga akan rendah, dan banyak hal. Sehingga nanti ketika diukur, indeks kebahagiaan warga Indonesia juga dimungkinkan akan rendah. Karena apa? Karena yang dibaca masuk ke kepalanya itu sedikit, kemudian diolahnya tentu juga akan sedikit, masuk ke dalam kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup kita juga akan sedikit. Di dalam beberapa survei yang dilakukan oleh teman-teman saya, Ibu Bapak sekalian, karena saya juga terlibat dalam survei-survei literasi, apa yang menyebabkan orang-orang Indonesia ini masih di bawah, tadi menjadi 10 negara terbawah yang melakukan literasi? Yang pertama adalah karena pendidikannya memang kurang merata. Kadang-kadang kita masih menemukan. Di Jogja saja Bapak Ibu sekalian, di pedesaan-pedesaan ya yang agak masuk, tradisi membaca itu masih sangat-sangat kurang. Makanya saya sangat bahagia kemarin pada waktu saya mengisi di Minggir, salah satu kecamatan di Sleman, sudah di situ masyarakat pedesaan, tetapi sudah ada pojok baca Aisyah, luar biasa di situ. Aisyah ternyata menjawab kebutuhan masyarakat untuk persoalan literasi ini. Pendidikan kurang merata. Di Jawa saja seperti itu. Bagaimana kemudian dengan yang di luar-luar Jawa? Bagaimana kemudian yang ada di sudut-sudut kota yang tidak tersentuh oleh pembangunan, yang kurang mendapatkan akses dari pembangunan? Mereka tidak memiliki kesadaran untuk berliterasi. Ada juga sebab-sebab yang lain, yaitu kondisi ekonomi yang lemah. Yang namanya informasi itu perlu akses ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mengakses HP sehingga di sini ada banyak sekali informasi yang masuk di kepala kita. Bagaimana kita mengakses buku itu juga memerlukan sebuah perjuangan. Kalau kemudian kondisi ekonominya lemah, tentu akan memprioritaskan bagaimana caranya mengakses makanan terlebih dahulu, mengakses hal-hal yang lebih pokok terlebih dahulu dibandingkan dengan mengakses informasi. Dan kalau ini berada pada masyarakat yang sudah canggih teknologinya, adalah persoalan kemauan. Kemauan untuk memanfaatkan teknologi bukan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat, tetapi memanfaatkan teknologi untuk hiburan semata. Kita bisa melihat ya saat ini tsunami informasi yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dahulu kita hanya berteman di Facebook, berteman di IG, itu adalah orang-orang yang kita pilih. Hanya lingkaran-lingkaran kita saja yang tahu kabarnya. Tetapi sekarang ini tidak. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita bisa tahu reelsnya, kita bisa tahu kabarnya. Karena apa? Karena ini sudah di luar kekuasaan kita. Yang masuk di sini sudah sebuah dunia yang dilipat. Semuanya ada di sini. Sehingga kita tidak bisa mengontrol lagi apa saja informasi yang masuk di sini. Kita hanya bisa memilih ini bermanfaat untuk kita, ini tidak. Sehingga kalau misalnya pada tadi sebab yang pertama dan sebab kedua itu memang kondisinya tidak bisa, tetapi pada sebab yang ketiga yaitu kemauan untuk memanfaatkan teknologi ini masalah pilihan. Saya ingin menggunakan ini untuk senang-senang, saya ingin menggunakan ini untuk hiburan, kan begitu pilihan. Sehingga kemudian tidak ada keinginan untuk melanjutkan proses literasi yang menjadi lebih bermanfaat. Ibu Bapak sekalian, sebetulnya membaca bukan hanya persoalan mendapatkan informasi semata. Tetapi membaca itu juga merupakan pelepasan emosional. Kalau Bapak Ibu membaca sesuatu, itu sebetulnya bukan merupakan tindakan pasif kalau dalam teori-teori belajar. Teori-teori membaca, teori-teori memahami, orang membaca itu bukan dalam sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif, yaitu melakukan pemahaman dengan cara-cara yang luar biasa, menggabungkan pengalaman-pengalaman pribadinya, menggabungkan cita-citanya atau ekspektasinya dengan cara-cara yang luar biasa. Sehingga Magnes Suseno mengatakan itu adalah sebuah pelepasan emosional dan bisa membantu kita dari melepaskan kesulitan. Kadang-kadang kita menemui kesulitan, inspirasinya tidak hanya dari dunia nyata, tetapi pada saat kita membaca, aha, ada sesuatu yang diperoleh di sana. Membaca berarti membiarkan diri kita ditaruh keluar dari penjara perhatian diri kita sendiri.
Kalau kita hanya hidup dengan diri kita sendiri, kita akan memikirkan apa yang ada di kepala kita, apa yang kita hadapi, itu saja terfokus pada diri kita. Tapi dengan banyak membaca, kita akan keluar dari semua itu. Kita akan melihat di luar penjara perhatian terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita mengalami tantangan, kita mengalami rangsangan untuk berfantasi melakukan sesuatu. Aha, saya sudah membaca buku ini, saya akan terinspirasi, saya akan melakukan ini, melakukan modifikasi amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang terinspirasi dari hasil bacaan kita. Ibu bapak sekalian, ini mata kuliah saya di hermeneutika. Kalau kita membaca, disitulah dunia kita itu bertemu, dunia antara pengarang dan dunia dengan kita sebagai pembaca. Bertemu melalui teks itu. Pengarang memiliki ideologi, pengarang memiliki ide-ide, sementara kita sebagai pembaca, kita memiliki ekspektasi. Kita memiliki masa depan, kita memiliki lingkungan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh pengarang. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pembacaan, otak kita bekerja, otak kita memahami, otak kita semakin cerdas, otak kita menentukan mana yang baik dan mana yang benar, otak kita memformulasikan apa yang paling baik untuk diri kita sendiri. Kata Daniel J. Boorstin, a book is magical. It transcends time and space, ya. Buku itu magic, ya, atau bacaan, ya, kalau zaman sekarang tidak hanya buku kertas. Itu magic, melampaui ruang dan waktu. Kita tidak pernah ke Amerika barangkali. Kita tidak pernah di sudut-sudut Afrika. Kita tidak pernah keliling Indonesia. Tetapi melalui buku pengalaman kita menjadi sangat banyak. Pengalaman kita menjadi bisa merasakan apa yang dialami oleh